بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فقال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat fajar di hari Jumat Alif Lam Mim Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil Kitab As-Sajadah, dan Hal Ata 'alal Insan muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi derajat hadisnya sahih dan dia peringkat tertinggi daripada tingkat sahih, muttafaqun alaihi. Adapun riwayat Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud, yudimu dzalik, dengan tambahan yudimu dzalik, dia baca secara kontinu, terus menerus. Yudimu dzalik, dia terus menerus membaca, yakni dalam salat subuh di hari Jumat Alif Lam Mim Sajadah dan Hal Ata. Tapi hadis Ibnu Mas'ud ini dikeluarkan oleh Ibnu Tabrani dengan sanad yang dhaif, dan Abu Hatim merajihkan hadis ini mursal, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu definisi mursal? Hadis mursal, kalau antum dengar namanya hadis mursal, maka definisinya adalah ma rafa'ahu tabi'iyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'an yaqula tabi'iyyu qala Rasulullah kadza atau fa'ala kadza. Hadis mursal maksudnya adalah perkataan seorang tabi'i berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, atau berbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Seolah-olah tabi'i ini langsung mendengar daripada perkataan Rasulullah. Padahal yang namanya tabi'i tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Yang berjumpa dengan Rasulullah namanya apa? Sahabat. Makanya menurut kalangan ahlul hadis, muhadditsin, hadis mursal la yuhtajju bih, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena dia min qibalid dhaif, digolongkan daripada hadis-hadis yang dhaif. Pasti tabi'i ini mendengar daripada seseorang. Boleh jadi dia dengar daripada sahabat, boleh jadi dia dengar daripada tabi'in. Karena tidak diketahui siapa yang didengarkan, langsung dia katakan qala Rasulullah, maka tidak diterima menurut kalangan muhadditsin, dan sebagian fuqaha menerima tanpa syarat. Ya, seperti mazhabnya Abu Hanifah dan lain-lain, mereka menerima hadis mursal. Sebagian mensyaratkan dengan syarat seperti mazhab Syafi'i. Ada yang mensyaratkan haruslah mursil ini min kibari tabi'in. Yang menjadi mursal hadis ini, mursilnya orang yang mengatakan qala Rasulullah ini, baru diterima jika dia kibaru tabi'in, senior tabi'in, yang besar sekali peluang dia berjumpa sahabat seperti, yang besar sekali dia bergaul dengan sahabat seperti Sa'id, Ibnu Musayyib dan lain-lainnya. Yang jelas para ahli fikih sebagian menerima hadis mursal tanpa syarat, sebagian mensyaratkan dengan beberapa syarat. Baik. Adapun penjelasan hadis ini, ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in,
menjelaskan kepada kita tentang sunnahnya Nabi yang dibaca di setiap hari Jumat. Yakni dibaca pada rakaat pertama surat apa? Alif Lam Mim Sajadah Tanzil. Kalau belum diperbuat di masjid kita, maka buatlah. Kaifa ya Syekh, ya Imam, bada'ta? Alhamdulillah. Jadi sudah pernah kita perbuat di masjid kita. Enggak apa jika diperbuat sesekali. Karena hadis yang yudimu dzalik dilemahkan oleh para ulama. Jadi inilah bacaan pada hari Jumat. Kita mungkin boleh bertanya, kenapa disunahkan membaca 2 surat ini di hari Jumat? Surat Al-Insan atau Ad-Dahru dengan surat Al-Lam Sajadah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ku dengar guruku Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, innama kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini surataini fi fajr al-jum'ah li'annahuma tadammanata ma kan wa yakun fi yawmiha. Sebab dibacanya 2 surat ini di hari Jumat karena kandungan yang terdapat dalam 2 surat ini mencakup apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Fa innahuma ishtamalata ala khalqi Adam alaihi salam. Karena dalam kedua surat ini tercakup kandungan tentang asal penciptaan manusia dari Adam. Wa ala dzikril ma'adi wal hasyri lil ibad. Dalam kedua surat ini terdapat perkara-perkara yang menyebutkan tentang hari berbangkit, dikumpulkannya manusia. Wa dzalika yakunu yaumal jumu'ah. Dan ini semua terjadi pada hari Jumat. Adam diciptakan pada hari Jumat. Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga pada hari Jumat, dan kiamat terjadi pada hari Jumat. Antum perhatikan surah Alif Lam Sajadah, surat apa? Al-Insan. Di pangkal ayatnya menjelaskan tentang kita dulu enggak ada apa-apa. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah manusia mengetahui bahwasanya pada suatu masa mereka tidak ada sama sekali? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia daripada sperma, nutfah, amsyaj yang bercampur dengan sel telur wanita. Nabtalihi, kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan baginya penglihatan, pendengaran. Inna harina sampai akhir ayat. Dalamnya terkandung asal muasal penciptaan. Kedua surat ini ya. Kemudian tentang hari berbangkit, tentang hari kiamat, tentang ahli surga, tentang ahli neraka. Wa ma ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidaklah jiwa mengetahui apa yang disiapkan baginya daripada perkara-perkara yang dirahasiakan. Jazaan lima kanu ya'malun. Rahasia yang membuat senang hatinya sebagai balasan dengan apa-apa yang dia perbuat. Di surga kelak. Wa ka'anna fi qira'atihima fi hadzal yaumi tadhkiran lil ummah. Saya enggak jelas ini. Wa ka'anna fi qira'atihima fi hadzal yaumi tadhkiran lil ummah bima kana fihi wa yakun. Seolah-olah diperintahkan membaca kedua surat ini pada hari ini sebagai bentuk peringatan kepada umat dengan apa-apa yang telah terjadi, asal muasal penciptaan manusia, seterusnya. Dan apa-apa yang akan terjadi. Li'atabiru bima kan, agar dia mengambil pelajaran dengan apa-apa yang telah terjadi. Wa yasta'iddu lima yakun, agar dia bersiap-siap untuk menyambut hari yang akan terjadi kelak. Hari kiamat, hari berbangkit.
Was-sajdatu ja'at tab'an laysat maqsuda. Adapun surat sajadah dia datang hanya sebagai bentuk tab'an, mengikuti saja. Sebenarnya bukan intinya pada sujudnya itu. Bukan sujud sajadahnya, tapi pada kandungan dalam dua ayat ini. Bukan tujuannya sujudnya itu, tapi kandungan yang dicakup dalam kedua ayat ini. Makanya ikhwan rahimakumullah, nanti antum pulang, coba buka dua surat ini. Baca kembali ayatnya, baca terjemahannya. Kalau ada, baca tafsirannya. Agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang digolongkan ke dalam alladzina yatadabbarul Qur'an, orang-orang yang berupaya untuk memahami Al-Qur'an. Jangan sampai antum sekedar lewat saja. Pulang, baca ayatnya, baca artinya, terjemahannya baca tafsirannya, agar kita paham dan berusaha untuk meresapinya. Hatta yaqsudal musalli qira'ataha. Hayat ittafaqat. Jadi bukanlah sesuatu yang memang dia menjadi tujuan yang harus dibaca agar orang sujud, tidak. Tapi dia hanyalah merupakan tab'an saja, mengikuti saja karena dia bagian daripada kedua surat tersebut, satu daripada dua surat tersebut. Kemudian berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yadhunnu katsir mimman la ilma indah. Banyak orang yang menganggap, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, annal murada takhsisu hadhihi as-salah bisajdatin zaidah. Mereka menganggap bahwasanya kedua surat ini diperintahkan untuk dibaca karena dikhususkannya tambahan sujud yang mereka namakan dengan sajdatul Jumu'ah. Walidha kariha ba'dul a'immati al-mudawamata ala qira'ati hadhihi surah fi fajril Jumu'ah. Karena itulah sebagian ulama tidak menyenangi jika ini terus-menerus dibaca setiap Jumat, daf'an li tawahumil jahilin, untuk menolak prasangka orang-orang yang tidak tahu. Terus terang saya katakan, di sebagian masjid ini enggak boleh ditinggalkan. Kalau andai kata imamnya enggak datang, karena terkadang saya ingat di masjid kami sana dulu, jadi imam tetapnya enggak hafal sajadah. Ada satu orang makmum yang hafal, panjang tapi dia hafal. Maka setiap Jumat harus dia jadi imam. Kalau andai kata dia enggak datang, ditunggu. Seolah-olah kalau andai kata dia enggak datang, enggak sah salat subuhnya tanpa dia. Kalau ternyata juga enggak datang, maka majulah imam tetapnya dengan bacaannya yang banyak sekali yang salah dan kurang, dipaksakan. Maka ini salah. Tidak harus diperbuat setiap Jumat. Kemudian disebutkan di sini beberapa kesalahan-kesalahan para imam yang membaca surat ini hari Jumat. Di antaranya ada yang membaca sebagian daripada surat As-Sajdah pada rakaat pertama, dan sebagian daripada surat An-Insan rakaat kedua. Enggak sempurna. Dia kira intinya di sujud itu. Udah lewat sujud, dah aman. Ruku dia, i'tidal. Yang kedua, As-Sajdah hal atal insan, dia baca juga sebagian. Setelah itu dia pun ruku. Salah. Kalau mau baca, sempurnakan bacaannya kedua-duanya. Selesaikan Al-Sajdah, selesaikan hal atal insan. Sebagian imam membaca dalam 2 rakaat surat sajadah. 2 rakaat surat sajadah. Di masjid ini, di hari Jumat ini. Hari Jumat akan datang, dia baca surat Al-Insan. Sebagian
membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun agar mengingatkan manusia tentang hari Jumat. Ini pun enggak ada dasarnya. Sebagian membaca surah Al-Kahfi. Sebagian supaya ada sujud membaca surat yang paling pendek di juz amma itu surah apa? Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Sujud dia. Setelah itu dia bangun lagi. Mau sunnah tapi malah menyelisihi sunnah. Sebagian tempat karena enggak ada yang memang hafal sajadah panjang sekali, dikiranya intinya pada sujud itu. Akhirnya digantikan dengan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang terakhirnya apa? Wasjud waqtarib. Maka dia sujud. Setelah itu dia bangun. Ini ingin sunnah malah menyelisihi sunnah. Kalau enggak hafal, enggak usah dipaksa. Hafalkan dulu. Kalaupun sudah hafal, baca sesekali. Tidak harus terus-menerus. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, wa hadza kullu min tilqa'i anfusihim. Semuanya ini mereka yang buat-buat. Wal wajibul ittiba'. Yang wajib adalah mengikuti contoh Nabi. Wa tarku ma'adah, meninggalkan selain daripadanya. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, daripada perintah Nabi, daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca kedua surat ini di hari Jumat karena sesuai waktunya, ya, agar mengingatkan orang tentang hari Jumat. Padanya akan terjadi kiamat, agar mengingatkan manusia bagaimana asal penciptaan mereka, bagaimana kelak akhir hidup mereka. Hendaklah para khatib, para wa'id, penasehat, penceramah, mubalighin berupaya untuk menyesuaikan momen-momen dalam memberikan kepada manusia peringatan, nasihat, wejangan, bimbingan, sesuaikan dengan momennya. Apa yang dibutuhkan? Apa yang sedang terjadi masyarakat? Apa yang sedang berkembang? Agar mereka tahu hukumnya. Kalau satu negeri, satu kampung itu sedang orang lagi gila-gilanya dengan masalah riba, jelaskan tentang perkara riba. Di kampung itu orang marak sekali berbuat kesyirikan. Maka bongkarlah perkara-perkara kesyirikan. Sesuaikan. Ajarkan mereka tauhid yang benar, yang karenanya diutus para nabi dan rasul. Andai kata dia ada pada suatu kaum yang mereka lalai solat, jelaskan tentang perkara-perkara solat dan seterusnya. Fakullu waqtin lahu munasabah. Setiap waktu itu memiliki perbincangan yang tepat jika diucapkan pada waktu itu. Berkata pepatah, likulli maqam maqal. Likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada waktu perkataan sesuai dengannya. Ini mengajarkan kepada kita untuk menyesuaikan di mana kita berada. Kapan kita berbicara yang harus kita bicarakan, kapan kita harus tahan. Likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada tempat yang sesuai untuk berbicara. Ya, lihat di mana kita berada. Lihat apa yang dibutuhkan, apa yang layak dikatakan, apa yang layak ditahan. Dan ini kaidah ikhwan, ya, sangat penting sekali dalam dakwah. Dai harus tahu apa yang dia harus terangkan sekarang ini. Kapan harus dia terangkan besok? Kapan harus terangkan lusa? Siapa objek yang dia jadikan sebagai mad'u, pendai yang didakwahi? Siapa orangnya? Sesuaikan dengan maqam, munasabah. Jika salah, dia akan mendatangkan fitnah. Berkata Ali, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kamu kepada manusia
Sesuaikan dengan kapasitas akal mereka. Atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh? Apakah kalian ingin Allah itu didustakan dan Rasul didustakan? Sesuaikan. Dan lihatlah Rasulullah SAW dalam dakwah beliau senantiasa menyesuaikan kebutuhan setiap sahabat-sahabat yang datang. Ada seorang pemuda bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku ketika siang Ramadan?" Kata Nabi, "Jangan." Datang orang tua yang udah tua renta. "Ya Rasulullah, bolehkah mencium istri?" "Boleh." Sesuaikan. Datang seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling baik?" Terkadang beliau katakan, "Al-imanu billah, as-salatu ala waqtiha, birrul walidain," dan lain-lain. Sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang datang ini. Maka hendaklah dilihat apa yang sekarang lagi apa ini. Sekarang ini lagi marah-marahnya tentang perkara Palestina. Apa yang harusnya kita tempuh? Apa yang harusnya kita perbuat terhadap perkara-perkara ini? Ya. Terangkan kepada manusia bahwasanya kita bagi kaum muslimin harus turut merasa bersedih dengan kesedihan kaum muslimin lainnya. Apa yang bisa kita bantu? Bantulah dengan doa, dengan harta, dan seterusnya. Sambil memperingatkan kepada manusia bahwasanya semua musibah yang menimpa kaum muslimin sebab awalnya adalah karena dosa-dosa mereka. Karena mereka jauh daripada agama Allah. Makanya Allah timpakan kepada mereka bala bencana la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Wala nudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan timpakan kepada mereka azab yang rendah, azab yang ringan sebelum datang azab yang besar agar mereka mau kembali. Sebagai pelajaran agar mereka menjadikan sebagai i'tibar setiap umat yang jauh daripada agamanya, setiap umat yang tidak mematuhi Rasulnya, mereka akan dibinasakan oleh Allah SWT. Akan dihancurkan. Tapi kekhususan umat Muhammad tidak dihancurkan secara seluruhnya. Datangkan kepada mereka musibah dan seterusnya. Karena dosa-dosa kita. Maka hendaklah kaum muslimin bertobat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Hendaklah kaum muslimin kembali memurnikan tauhid. Di sanalah sebab musibah terbesar. Allah tinggalkan kaum muslimin karena mereka tidak merujuk kepada Allah. Dalam musibah-musibah mereka merujuknya kepada syayatinul ins wal jin, kembali kepada syaitan, kembali kepada jin, kembali kepada dukun, tukang tenung, kuburan-kuburan. Lihatlah dalam kitab dikarang oleh Ramadhani Al-Jazairi, Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, disebutkan peperangan kaum muslimin ketika diserang oleh Tatar. Ketika itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mau ikut berjuang dengan mereka. Karena dia tahu ini pasti telah kehancuran akan mereka dapati. Kenapa? Tidak akan mungkin suatu umat mereka itu ditolong Allah kalaulah mereka berkata dalam syair-syair ketika itu tersebar, ada kuburan namanya yang masyhur sekali, kuburan Abu Amr. Sehingga para penyair mengatakan, "Ya khaifan minat Tatar, ludhu biqabri Abi Amr." Wahai orang yang takut daripada serangan Tatar, berlindunglah dengan kuburan Abi Amr. Kata Syekhul Islam, gak akan mungkin kita dimenangkan kalau begini cara pemikiran masyarakat kaum muslimin, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada peperangan dalamnya ada kesyirikan, ikhwan rahimakumullah, antum enggak usah ikut. Tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dakwah yang mereka kepada tauhid. Ya, maka berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka kami mengadakan gerakan pemurnian tauhid, mengajarkan kepada manusia tauhid yang benar agar mereka kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, minta kepada Allah. Ketika barisan kaum muslimin
telah menghujam dalam hati mereka tauhid, berkata Syekhul Islam, sekaranglah kita mulai untuk merangi Tatar. Dia yang pimpin pasukan. Ditanyakan oleh muridnya, mungkinkah kita akan menangkan bangsa Tatar? Berkata Syekhul Islam, pasti kita akan menangkan. Kita pasti akan kalahkan mereka. Insyaallah. Berkata murid-muridnya, insyaallah ini wahai Syekh, apakah merupakan bentuk ta'liqan, harapan-harapan saja, atau tahqiqan yang pasti akan terwujud? Berkata Syekhul Islam, insyaallah tahqiqan la ta'liqan. Insyaallah yang pasti akan terrealisasi, bukan yang hanya andai-andai saja. Dan ternyata menang mereka. Itu ikhwan rahimakumullah. Berbagai macam bentuk musibah-musibah yang menimpa kita, la'allahum yarji'un, agar kita kembali berintrospeksi diri. Terkadang mungkin sebagian negeri tidak mau patuh kepada fatwa ulama. Ya, tidak meminta kepada para ulama fatwa, apa yang harus kita perbuat wahai masyayikh. Ketika diberikan fatwa, ini yang akan diperbuat. Mereka menantang, mereka membangkang, mereka tidak ikuti para ulama kaum muslimin. Ya, akhirnya mereka lebih mendahulukan semangat bukan dengan ilmu dan seterusnya. Antum melihat sirah Rasulullah SAW, lihatlah. Kapan jihad ditegakkan? Dalam kondisi apa ditegakkan? Kapan Rasulullah bertahan? Kapan Rasulullah ingin gencatan senjata? Kapan beliau dilarang untuk berperang? Semuanya ada sebagai contoh dalam kaum muslimin. Ketika Umar dan para sahabat, mereka telah berjumlah 200 sekian orang. Berkata Umar, ya Rasulullah, kenapa kita tidak perang sejak Ahlu Makkah besok? Kata Rasulullah, lam nu'mar bidzalik, kami belum diperintahkan lagi. Kalau mereka perangi, habis mereka. Ya. Lihat dalam Sulh Hudaybiyah. Ketika Rasulullah ingin umrah, mereka banyak ketika itu. Mereka ingin umrah, 1000 orang nggak selesai. Dilarang oleh orang-orang kufar Quraisy. Padahal mereka bukan mau berperang. Kata kufar Quraisy tidak boleh. Mereka utus ketika Utsman berunding, menjelaskan tujuan mereka, misi mereka. Disebutkan Utsman akan dibunuh. Berkumpullah para sahabat di bawah pohon Asy-Syajarah. Mereka berbaiat untuk mati. Ya. Dengan apa yang mereka miliki, senjata-senjata, hanya pisau-pisau saja. Mereka tidak bawa panah, mereka tidak bawa alat perang, tidak. Mereka datang untuk umrah, beribadah. Kalau benar Utsman dibunuh, mereka akan siap korbankan diri mereka. Ternyata Utsman kembali. Kemudian datanglah ketika itu pemimpin orang-orang kufar, Suhail. Ketika nampak Suhail, berkata Rasulullah, "Hada Suhail, sahalallahu amrana." Suhail datang, semoga Allah mudahkan urusan kita. Akhirnya terjadilah ketika itu gencatan senjata, sulh. Dalam Islam ada namanya sulh, gencatan senjata. Kalau kita nggak mampu, kalau kan dia kata ada kemaslahatan, kenapa kita harus dipaksa berperang? Maka terjadilah kesepakatan gencatan senjata. 10 tahun tidak berperang, dibuat kesepakatan. Jadi ada masanya sulh, ada pada masanya perang, ada masanya hijrah. Semuanya diatur dalam syariat. Hendaklah kaum muslimin bertanya kepada para ulama mereka. Baik. Pindah hadis yang berikutnya. Iqra, tafadhal. Amin. Tafadhal. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال, dari Hudzaifah semoga Allah meridhoinya, dia berkata,
Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al. Tidaklah beliau melewati ayat tentang rahmat Allah kecuali beliau berhenti dan berdoa, memohon kepada Allah agar dapat rahmat. Ayat rahmat, ayat tentang rahmat Allah, tentang surga Allah, janji-janji Allah SWT. Maka dia berdoa agar Allah SWT menepati janji-janjinya. Bicara tentang surga, dia minta, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah surgamu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meluas, meliputi segala sesuatu. Allahumma irhamna. Dia berdoa setiap lewat ayat rahmat tentang surga, ayat janji-janji kepada hamba-hamba yang beriman. Dia berdoa agar Allah penuhi janjinya, agar dia dimasukkan ke dalam orang-orang yang diberikan Allah SWT rahmat. Wala ayatu azab illa ta'awwadha minha. Tidaklah dia melewati ayat yang berbicara tentang azab, tentang siksa, tentang neraka, siksa ahli neraka, tentang buah zakum, dan seterusnya, air yang mendidih, hama'an hamima. Dia berlindung kepada Allah. Allahumma qini minan nar, Allah jaga aku daripada api neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allah aku berlindung kepadamu daripada neraka. Wala ayatu adzabin illa ta'awwadha minha. Tidaklah dia melewati ayat tentang azab kecuali Rasulullah SAW berlindung daripada azab tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Khamsah. Siapa Al-Imamul Khamsah? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Al-Imamul Khamsah. Wa hasanahu Tirmidzi, dan Tirmidzi menghasankannya. Hadis ini hasan. Jadi apa yang kita dapat ambil kesimpulan daripada hadis ini? Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, pertama, istihbabu tadabburil Qur'an wa tafahumi ma'ani. Anjuran untuk berupaya memahami Qur'an, merenungi isinya. Sawa'an kana qari'an aw mustami'a, baik dia dalam keadaan membaca Qur'an atau mendengarkan bacaan Qur'an. Hendaklah dia tadabburi, dia berusaha memahami. Inilah dia bacaan yang bermanfaat. Subhanallah. Berarti andai kata antum nggak ngerti bahasa Arab, bagaimana bisa mentadabburinya? Subhanallah. Tentunya ini sebagai cambuk bagi kita untuk mau belajar bahasa Arab. Bahasa yang sekarang ditinggalkan kaum muslimin. Mereka sibuk belajar bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab. Allahul musta'an. Sedikit sekali yang peduli. Belajar bahasa Arab mau jadi apa kita? Ya. Bayangannya sempit sekali. Dunia yang sempit nih bayangannya. Bahasa Arab itu apa kita? Mau jadi ustaz? Berapa lah gaji ustaz? Enggak ada aku tengok ustaz yang kaya. Kalau bahasa Mandarin, dibutuhkan sekarang ini. Prancis, Inggris, dan lain-lain. Padahal pada masa kejayaan Islam, dinasti Umayyah itu, negeri-negeri yang mereka taklukkan menjadi negeri yang berbahasa Arab, jadi bahasa ibunya. Subhanallah. Bahkan sebagian besar benua Afrika itu bahasa ibunya Arab. Sebagian besar. Mesir, Tunis, Lebanon, Aljazair, Mauritania, Kenya ya.
sebagian besar. Eritrea bahasa Arab, Sudan bahasa Arab. Ketika sebagian dijajah oleh Prancis, maka sebagian berbahasa Prancis. Dijajah oleh Inggris, sebagian berbahasa Inggris. Nigeria, Inggris bahasanya. Tapi banyak sekali. Ya. Pantai Gading, bahasa Arab. Banyak sekali mereka yang bahasa Arab. Turki itu dulu sebagian besar mereka bahasa Arab. Masuk Kamal, si Kamal. Dialah yang merubah. Azan semua dirubah. Subhanallah. Ini orang namanya siapa? Kamal apa namanya? Kamal Ataturk. Tahu antum arti apa Kamal Ataturk? Kamal bapak Turki. Bapak Turki itulah Kamal. Sebenarnya menurut pengakuan ikhwan-ikhwan kita dari Turki, Kamal itu syaitanut Turk. Bukan Ataturk, tapi syaitanut Turk. Nama-nama kaum muslimin semua harus rubah. Untung aja salatnya enggak dirubah pakai bahasa Turki. Penulisan dirubah bahasa Latin. Subhanallah. Sampai nama-nama bahaya sekali ini. Negeri kita ini 50 tahun yang silam, antum tengok tulisan Jawa itu. Apa namanya? Bahasa Jawa itu tulisannya pakai bahasa Arab. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang buta aksara Arab negeri kita ini. Masa penjajah, maka muncullah bahasa Latin. Hilanglah penanggalan-penanggalan Arab. Yang ada penanggalan-penanggalan Masehi. Sehingga kaum muslimin jauh daripada penanggalan-penanggalan Arab yang itu bagian daripada Islam, bagian daripada kitabullah Ta'ala. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bulan-bulan itu 12 bulan insya Allah SWT. Minha arba'atan hurum. Ada 4 daripadanya yang merupakan bulan-bulan haram. Jauh dari kaum muslimin. Bahasa Arab. Kalaulah antum paham bahasa Arab, subhanallah. Hati kita ini benar-benar mendengar Quran, tidak lalai. Satu malam suntuk antum akan nikmat berdiri mendengarkan Quran Al-Karim. Menangis. Ya, karena takut kepada Allah SWT, berharap dapat rahmat Allah SWT. Kalau antum paham, maka tu tengok itu Qiyamul Lail di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. 2 jam setengah itu ikhwan. 2 jam setengah sampai kira-kira setengah jam lagi sahur. Baru berhenti. Jam 12 malam start. Sampai jam 3. Jam 2:30. 11 rakaat. Aman aja. Tenang, khusyuk. Terkadang imamnya menangis, makmum menangis. Kalau antum ini enggak paham, apa yang mau ditangisi? Paling-paling gara-gara flu. Subhanallah. Padahal Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau hati-hati mereka itu ada penutupnya? Belajar untuk bahasa Arab. Jangan anggap bahasa Arab itu kan untuk anak-anak santri, untuk ustaz-ustaz. Kami pekerja di PT itu apa? Kami bukan mau jadi TKI ke Arab Saudi. Kami mau ke Prancis jadi TKI. Subhanallah. Kami mau ke Singapura. Inggris yang penting. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahunya kasar daripada kehidupan dunia ini, yang zahir saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang telah kami turunkan dia kepadamu penuh keberkahan. Liyadabbaru ayatih, agar mereka memikirkan, mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berakal mau menjadikannya sebagai peringatan.
Yang kedua, faedah yang kedua, istihbabut ta'awudzi billahi ta'ala hinama yamurru bi'ayati azab. Anjuran untuk berlindung kepada Allah daripada azab ketika dia membaca ayat tentang azab, tentang ancaman, tentang neraka dan seterusnya. Wasu'alir rahmah, wasu'alir rahmah hinama yamurru bi'ayati rahmah. Anjuran untuk berdoa agar dapat rahmat ketika membaca ayat yang berkaitan tentang rahmat, tentang surga, kenikmatan di dalamnya, dan seterusnya. Fahuwa du'aun munasibun lil mawdu'. Karena doa ini sesuai dengan keadaan ketika itu. Yang ketiga, sebagian ulama mengkhususkan anjuran untuk berdoa ini, berdoa agar diberikan rahmat ketika melewati ayat rahmat, berlindung daripada azab ketika melewati ayat tentang azab, ini hanya berlaku dalam salat sunnah saja. Sebagian ulama mengatakan ini bukan dalam salat wajib, ya, dalam salat sunnah. Dalam salat malam, salat tarawih dan seterusnya, melewati tentang surga, berhenti sejenak. Dia katakan, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu surga. Dia berdoa di sana. Sebagian ulama mengatakan ini hanya dibaca ketika sholat sunnah. Tetapi sebagian lain mengatakan tidak hanya sholat sunnah saja. Bahkan juga boleh diterapkan dalam sholat-sholat yang wajib. Karena kaidahnya kata mereka, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, ma thabata li salatin thabata li ukhra. Apa-apa yang boleh diperbuat dalam satu salat, maka boleh diperbuat dalam salat lain. Itu kaidah. Kalau dia boleh dalam salat dibaca dalam salat wajib, maka boleh dibaca dalam salat sunnah. Kalau dia boleh dibaca dalam salat sunnah, maka boleh dibaca dalam salat wajib, dan seterusnya. Karena sama-sama salat. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan perkara ini, perkara tentang berhenti sejenak berdoa. Hadis dari Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, dari bapaknya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca dalam solat yang bukan solat wajib. Tidaklah beliau melewati perkara-perkara tentang surga dan neraka, kecuali beliau berlindung daripada neraka dan berharap daripada surga. Sembari Rasulullah berkata, A'udzu billahi minan nar wa wailul ahli nar. Ketika melewati ayat tentang neraka, dia berkata, Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada neraka dan daripada ahli neraka. Binasalah ahli neraka, celakalah ahli neraka. Walaupun riwayat ini perawinya Ibnu Abi Layla diperbincangkan statusnya. Dalam hadis lain yang Imam Ahmad mengeluarkan dari jalur Aisyah, dia berkata, aku berdiri beserta Rasulullah SAW untuk salat malam. Fakana yaqra'u bil Baqarah wan Nisa wa Al Imran. Maka dia membaca ayat dari surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, wa la yamurru bi ayatin fiha istibsyar illa da'allah azza jalla wa raghaba ilaih. Tidaklah dia melewati ayat tentang berita-berita gembira kecuali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan berita-berita tersebut dan janji tersebut kepada beliau. Tapi semua hadis-hadis ini dalam salat sunnah, tidak ada dalam salat wajib. Tapi karena kaidahnya tadi dikatakan, apa-apa yang boleh diperbuat pada salat sunnah boleh diperbuat pada salat wajib, maka ya, sebagian ulama mengatakan ini juga boleh dibaca dalam salat wajib. Wallahu taala. Baik, اقرأ الحديث الذي بعده. Tafadhal. Baca hadis yang satu lagi, yang terakhir. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku' فأما الركوع فعزموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا يستجاب لكم رواه مسلم يستجاب لكم رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'a aw sajida. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Quran dalam keadaan ruku' ataupun sujud. Fa'amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ruku', maka hendaklah kalian mengagungkan Allah padanya. Wa amma as-sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Maka besar sekali peluang agar doakan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah merupakan larangan membaca Quran dalam keadaan ruku' dan sujud, baik dalam salat fardu ataupun dalam salat sunnah. Yang melarang di sini siapa? Allah. Kata Nabi, nuhitu, aku dilarang. Siapa yang melarangnya? Allah. Siapa yang dilarang? Rasulullah. Tapi sesuatu perkara yang dia itu berlaku untuk Rasulullah, maka juga berlaku untuk umatnya kita semua, kecuali apa-apa yang dikhususkan. Hukum asalnya semua syariat yang diturunkan kepada Nabi, ya, berlaku untuk Nabi, juga berlaku untuk kita semua. Semua ayat, ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabiyyu inna, dan seterusnya. Semua perkara hukum yang dia ditetapkan oleh Allah kepada Nabi, berarti itu juga hukum kepada umatnya, kecuali yang dikhususkan saja, yang ada dalilnya pengkhususan, seperti pengkhususan kepada beliau kebolehan menikahi lebih daripada 4, itu khusus bagi beliau. Kekhususan bagi beliau jika ada perempuan yang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi, jika Nabi mau ya menikahinya, boleh. Ya Rasulullah, nikahi aku. Kekhususan Nabi, dia menikahi salah seorang istrinya tanpa ada wali, Allah langsung jadi walinya. Itu khusus bagi Nabi. Jangan sampai yang tertiru, bawa cewek dia, kapan nikahnya nih? Tadi malam. Siapa saksinya? Allah. Siapa walinya? Allah. Ini zina. Jangan katakan, Rasulullah itu Rasulullah khusus bagi beliau. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus bagimu saja, bukan untuk orang-orang beriman yang lain. Enggak ada, untuk Nabi saja. Di antara hikmah-hikmah beliau menikah lebih daripada 4. Kalaulah dibolehkan, ya, di antara hikmahnya agar tentunya banyak yang menyampaikan, yang mengingat perkara-perkara Rasulullah ketika berada di rumahnya, tersebar hadis. Ini tujuan-tujuan beliau sallallahu untuk membantu. Karena yang dinikahi rata-rata janda, 1 orang yang perawan. Sebagian yang telah tua seperti Saudah dan lain-lain. Sebagian dalam bentuk untuk menyambung silaturahmi seperti menikahi Aisyah, Hafsah dan lain-lain. Banyak tujuannya. Kemudian janda-janda beliau, khusus janda-janda beliau, enggak boleh dinikahi selama-lamanya.
Ya. Lain dengan kaum muslimin, boleh janda yang nikahi oleh yang lain. Rasulullah, istri beliau enggak boleh nikahi oleh laki-laki lain setelah beliau wafat, enggak boleh. Mereka semua menjadi ummul mukminin, haram dinikahi. Haram muabbad, haram selama-lamanya. Ya, mahram kita itu ibu-ibu Rasulullah, istri-istri Rasulullah. Ummahatul mukminin. Tapi mahram ikhwan rahimakumullah, mahram itu ada yang asli arti mahram itu yang haram dinikahi. Apa arti mahram? Haram dinikahi. Ada yang mahram kita dilarang menikahinya ya selama-lamanya, namanya mahram muabbad. Ada mahram yang kita diharam menikahinya muaqqat, dalam jangka waktu tertentu saja. Yang muabbad ini terkait dengan hubungan darah dan hubungan pernikahan. Mertua kita itu terkait dengan hubungan apa? Pernikahan. Haram dinikahi selama-lamanya. Ibu kita, nenek, kakak, bibi, seterusnya. Ini selama-lamanya. Baik karena darah ataupun karena pernikahan. Menantu kita selama-lamanya haram dinikahi. Kalaupun diceraikan oleh anak kita, nggak boleh dinikahi lagi. Ya. Ada yang ghairu muabbad atau namanya muaqqat, yang dia diharamkan dalam waktu tertentu saja. Contohnya al-jam'u bainal ukhtayain, mengumpulkan dua kakak beradik. Itu dilarang. Jadi ketika seorang menikahi wanita, maka seluruh saudara-saudarinya itu haram dia nikahi. Mahram bagi dia. Mahram apa? Mahram dalam artian haram dinikahi, tapi dilarang berkhulwat. Ya. Dilarang berkhulwat, berduaan, seterusnya, bersafar nggak boleh. Mahram itu. Bahkan istri-istri orang itu semua juga mahram bagi kita. Ya enggak? Antum baca perempuan-perempuan yang dilarang, wal muhsanatu minal mu'minat. Dan perempuan-perempuan yang telah menikah daripada golongan mukminat. Itu mahram, jangan coba-coba antum dekati istri orang. Ya, antum kirim SMS, antum telepon istri orang, antum rayu-rayu, wahai fulana, wahai fulana. Jangan ngaco antum itu. Tahu suaminya bisa diparang. Mahram selama dia terikat dengan perkawinan. Ini mahram yang sifatnya muaqqat. Taib. Jadi intinya kembali kepada perkara ini, berlaku ini kepada umat beliau dan kepada beliau, bahwasanya kita dilarang membaca Quran ketika sujud dan ruku. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwan, ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu hukum asalnya adalah kita berhenti enggak kerjakan sebelum ada perintah. Jangan katakan kenapa dilarang ya? Kan kita bagus baca-baca Quran, bukan kita maki-maki ketika sujud kita, bukan kita maki-maki orang ketika ruku kita. Tidak. Porosnya ibadah itu adalah al-ittiba, mengikuti. Ya. Jangan katakan kok kan larang Nabi, kan baik baca Quran. Baik itu jika ditempatkan pada tempatnya. Antum di WC baca Quran baik enggak? Kok dilarang-larang ya? Bukan mengenai Qur'annya, tapi tempat di mana melecehkan Qur'an, baca Qur'an di WC. Ya, baca Qur'an di WC. Baca Qur'an ketika ruku, baca Qur'an ketika sujud. Bahkan sebagian ulama mengharamkan, walaupun sebagian memakruhkan baca Qur'an ketika sujud dan ruku. Kenapa dilarang? Karena sebagian mereka mengatakan hikmah dilarangnya tempat ruku dan tempat sujud ini tempat yakni seorang merendahkan dirinya, dan Quran adalah perkara yang tinggi, yang sangat mulia, maka jangan dibaca. Tapi hendaklah dia sucikan Allah daripada segala macam bentuk kurangan, dia agungkan Allah. Makanya doa ruku kita apa? Subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau ya Rabb yang maha agung daripada segala macam bentuk kekurangan, celah, cacat, daripada segala macam bentuk yakni sekutu-sekutu. Subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Enggak cocok dibaca Quran di sana, tapi agungkan Allah, sucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah tauqifiyah. Jangan sampai antum termakan
Syubhat orang-orang yang senangnya buat bid'ah. Kok dilarang-larang kita baca Quran? Ya, jangan termakan. Katakan, akhi barakallahu fi, Quran itu semuanya baik. Dan kita enggak larang-larang antum baca Quran, tapi di mana antum baca, kapan pembacanya? Kenapa antum khususkan pada waktu tertentu, pada malam tertentu, bilangan tertentu, cara tertentu? Itu yang kita tidak ridha. Bukan Qur'annya itu. Ini yang antum baca Quran ketika ruku. Ya, dilarang Rasulullah SAW. Padahal dia baik, Quran itu baik. Baik. Adapun tempat ruku, kata Rasulullah, fa'azimu fi rabb, agungkan Allah. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka sujud tempat berdoa. Dan tidak ada pengkhususan pada sujud yang akhir. Tapi kapanpun ketika sujud, antum boleh berdoa. Tidak ada pengkhususan pada sujud akhir. Sebagaimana yang diterapkan oleh sebagian manusia. Seolah-olah dia hanya boleh ketika sujud akhir. Tidak. Kapanpun juga tempat sujud, tempat berdoa. Perbanyaklah berdoa. Walaupun bukan dengan bahasa Arab. Silahkan. Apa bacaan sujud? Subhana rabbil a'la. Bacaan ruku', Subhana rabbil azim. Berapa kali dibaca? Minimal 1 kali, Subhana rabbil azim, Subhana rabbil a'la. Sekali-sekali. Yang paling minim. Boleh dibaca 3 kali, dan utama. Boleh antum baca 10 kali. Imam, boleh 10 kali. Bukan boleh lebih daripada itu. Selama tidak membahayakan makmum. Berselisih para ulama tentang hukum membaca bacaan ruku' dan sujud. Subhana rabbil azim yang paling minim. Subhana rabbil a'la. Mereka semua sepakat disyariatkan. Tapi apakah hukumnya wajib? Jumhur mengatakan tidak wajib. Kalau enggak dia baca, enggak mengapa. Tapi mazhabnya Ahlul Hadis, mazhabnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, wajib minimal sekali. Kalau enggak dia baca, maka harus dia ganti dengan sujud sahwi. Karena dia perkara yang wajib. Dari mana mereka wajibkan? Karena ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk membaca. Kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika dia membaca sabbih isma rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim. Dalam surat Al-Waqiah kata Nabi, jadikan tasbih ini ketika rukuk kalian. Perintah. Dan asal muasal perintah adalah wajib, kecuali jika ada yang memalingkannya. Ketika dia baca ayat sabbih isma rabbikal a'la, dia katakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan dalam sujud kalian. Baca berarti subhana rabbiyal a'la. Jadikan dia, baca dia dalam sujud kalian. Ini perintah, dan asal muasal perintah adalah wajib. Ini mazhabnya Muhammad dan mazhabnya Al-Hadis. Wajib. Berapa kali minimal? 1 kali. Allahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk memahami agama, mudahkan untuk mengamalkan agama ini, memudahkan kita untuk mendakwakannya, memudahkan kita untuk bersabar dalam jalan yang kita tempuh untuk menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fi dinika wa'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fi dinika wa'allimna at-ta'wil. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada yang bertanya? Tafadhal, pakai mikrofon yang bertanya. Mengenai larangan membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujud ini, apakah secara mutlak atau apabila ada rangkaian ayat yang itu merupakan doa seperti surat Al-Imran di hampir terakhir itu, atau di Al-Baqarah juga sama. Bagaimana dengan itu? Barakallahu fiik. Tadi ada larangan Rasulullah untuk membaca Quran ketika sujud. Bagaimana jika kita membaca Al-Quran ketika sujud, tapi yang kita tujukan adalah doa-doanya yang kita ambil sebagai doa, bukan Quran maksud kita, maka boleh. Antum ketika sujud baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu daripada Quran, tapi antum baca untuk
bentuk doa. Maka ulama-ulama yang mengharamkan orang-orang junub membaca Quran, haid baca Quran. Kalaulah seorang yang junub ataupun haid membaca bagian daripada Quran tujuannya untuk berlindung, bukan sebagai membaca Quran, dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas, ayat kursi, maka boleh dia baca. Selama niatnya untuk berlindung bukan membaca Quranul Karim. Maka ini enggak terlarang. Wallahu taala a'lam. Tafadhal. Pakai mikrofon. Minta tanya Ustaz. Untuk mempraktekkan sujud sahwi yang paling tepat gimana? Terima kasih. Ulangi sekali lagi soalnya Pak. Untuk mempraktekkan sujud sahwi yang paling tepat. Baik. Beliau bertanya tentang sujud sahwi. Sebenarnya belum sampai kita ke sana. Kalau antum mau bersabar. Sujud sahwi artinya sujud lupa. Kalau ada perkara-perkara yang wajib dalam salat kita lupa mengerjakannya, seperti duduk tahiyat, ya, maka hendaklah kita ganti dengan sujud sahwi. Bagaimana caranya? Atau antum ada ketinggalan kewajiban-kewajiban salat, kurang rakaat atau kelebihan rakaat, maka bagaimana caranya? Nanti akan terjabarkan secara detail. Ini secara mujmal, secara global saja, ya. Yang jelas di sana ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia boleh pilih sujud itu dilakukan ketika sebelum salam atau di luar salam, karena ada semua hadis-hadisnya. Terkadang Nabi sujud setelah salam, sujud sahwinya setelah salam. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia sujud sekali lagi. Bangun, sujud sekali lagi, jadi 2 kali sujud. Setelah itu baru kembali salam. Ada sebagian athar, sebagian hadis, Rasulullah sujudnya sebelum salam. Ketika dia duduk tahiyat terakhir, sebelum dia mengucapkan salam, dia sujud 2 kali. Setelah itu baru salam. Ada yang mengatakan, boleh pilih. Ya, boleh pilih mana-mana. Boleh sujud sebelum salam, ataupun setelah salam. Ada yang mengatakan, kalaulah itu bentuknya kelebihan dalam salat, contohnya kelebihan rakaat jadi 5 rakaat, dan seterusnya, ya. Mungkin kelebihan pada rakaat ketiga dia duduk kembali duduk. Dia ada 4 rakaat tapi rakaat ketiga dia duduk tahiyat. Kelebihan perkara seperti ini ada yang mengatakan dibaca setelah salam. Kalau sifatnya kekurangan, kurang rakaat, kurang duduk tasyahud awal, maka adalah dibaca sebelum salam. Nanti kita jelaskan detailnya. Terus sementara antum boleh kerjakan mana-mana. Bagaimana caranya? Ya tadi sujud. Apa yang dibaca? Enggak ada keterangan dari Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih bacaan sujud sahwi. Enggak ada keterangannya. Yang jelas sujud agungkan Allah. Boleh antum ucapkan subhana rabbiyal a'la. Bacaan asalnya gitu. Kalaupun antum baca subhana man la yanamu lasu, maknanya sahih walaupun enggak ada keterangan hadis yang sahih mengenai bacaan ayat zikir tersebut. Yang jelas adalah ungkapan tasbih subhana. Ya. Itu dia caranya. InsyaAllah detailnya kita tunggu ketika kita berbicara tentang masalah sujud-sujud. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Nanti ada babnya setelah salat insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Tayyib, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.